Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Surah Al-Baqarah ayat 221. Para pemirsa, hadirin hadirat, hamba-hamba Allah yang mulia, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu mari kita pahamkan diri kita bahwa kita tidak memiliki apapun yang namanya pujian. Karena pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mengapa syariat mengajarkan kepada kita, tatkala orang-orang memuji kita, kita mesti mengatakan kepada orang yang memuji itu, alhamdulillah, saya boleh begini, boleh begitu, mendapatkan ini dan itu, memperoleh jabatan apapun, sejatinya semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun yang karena kita. Karena jabatan kita peroleh, terkadang tentu pastinya menggunakan kaki, menggunakan tangan, menggunakan telinga, menggunakan mata, dan pastinya menggunakan akal pikiran kita. Semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak pernah kita minta. Semua free dibagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, efek dari seluruh fasilitas yang diberikan Allah ini, tatkala kita mendapatkan nikmat, maka kita kembalikan kepada sang empunya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini lillah, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, setelah itu kita akan kembali kepada si empunya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kita akan kembali, yang memiliki semua yang kita punya ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai dan patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak cucu cicitnya, wa ashabihi ajma'in, serta kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Hamba Allah yang mulia, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang surga dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Kata Allah, wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin mengajak kita semua ke surga. Bagaimana cara Allah mengajak kita ke surga, memasukkan kita ke surga? Dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya atau sambungan dari ayat ini. Wal maghfirati biiznih. Allah memasukkan kita ke surga itu dengan ampunan dari izinnya. Hamba Allah yang mulia, dari pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan edukasi kepada kita bahwa tatkala kita dimasukkan ke surga bukan karena hebatnya amal ibadah kita. Tetapi kita boleh masuk surga karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah mengapa begitu kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka zikir pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Mengapa zikir setelah sholat ini harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah biasanya istighfar ini, permohonan ampun ini, tatkala kita melakukan dosa? Misalnya kita tanpa sengaja mempergunjingkan teman, tanpa sengaja membicarakan aib orang, tanpa sengaja menengok aurat orang, maka kita mesti katakan astagfirullah, kita telah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi begitu kita selesai sholat, zikirnya kok istighfar? Apa sholat itu sebuah sebuah kesalahan? Tentulah tidak. Sholat adalah anak kunci surga.
As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Lalu mengapa begitu kita selesai salat, zikir yang diucapkan adalah istighfar? Jawabannya oleh para ulama adalah, Allah tahu ketika kita sedang salat tadi, kita tidaklah full fokus kepada Allah. Berbagai bisikan setan terus masuk di telinga dan hati kita, sehingga terkadang kita entah menghayal, berpikir kemana. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, terkadang 4 rakaat sholat kita lakukan, 4 masalah selesai. Karena menghayal per rakaatnya dengan masalah yang berbeda. Na'udzubillah. Bahkan, kita sholat berjemaah, lalu setelah sholat imam berkata kepada Pak Mum, Pak, sepertinya tadi saya salah. Kata makmum, entah. Kok makmumnya jadi nggak tahu? Karena ya makmum juga nggak fokus. Imam qadarullah ternyata ketika itu juga nggak fokus. Begitulah kualitas sholat kita. Namun dengan maha pengampunnya Allah, lemahnya kualitas sholat ini tetap diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kata Allah. Walaupun segitu sholat kita, untuk menyempurnakan kelalaian-kelalaian yang ada dalam sholat tadi, maka kata Allah, istighfar aja. Maka Allah akan terima insya Allah. Sebab itu pula, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, Rasul mengatakan, kita ini beruntung dibagi oleh Allah akhir dari surah Al-Baqarah. Mana akhir surah Al-Baqarah itu? Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, engkau jangan hukum kami, engkau jangan campakkan kami ke neraka ya Allah. Inna sina au akhta'na, engkau jangan hukum kami Allah tatkala kami lupa dan tatkala kami melakukan berbagai kesalahan. Jadi ini semacam MOU kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak pernah tanda tangan tuh MOU, tetapi sebenarnya ini semacam kesepahaman kita dengan Allah yang Allah berikan kepada kita, bahwa belum lagi perbuatan salah itu terkerjakan oleh kita, kita sudah membuat sebuah kesepahaman. Ya Allah, nanti kalau aku lupa, kalau aku salah, jangan engkau campakkan kami ke neraka ya Allah. Jawaban Allah, iya. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Begitu luar biasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah begitu luar biasa ingin mengampuni setiap khilaf salah kita? Karena memang Allah, wallahu yad'u ilal jannah. Karena memang Allah ingin memasukkan kita ke surga. Hamba Allah yang mulia, dalam firman-Nya yang lain Allah juga mengatakan, andaikan kita melakukan kesyirikan, kita membunuh, kita berzina, ini termasuk dosa-dosa besar. Yang sejatinya dosa-dosa ini akan membuat kita dicampakkan ke neraka. Allah sebut, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan tanpa hak, orang-orang yang berzina, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Kelak di akhirat dia akan mendapatkan azab yang berlipat ganda. Wa yakhlud fihi muhana. Ia akan kekal di dalamnya. Tetapi firman Allah ini belum titik. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, beriman dan melakukan amal soleh. Jadi kendati pendosa besar ini tadi sudah dilakukan, mensyirikatkan Allah, membunuh, berzina,
andaikan si pelaku ini mau bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, lalu dia melakukan amal soleh, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan yubaddil, Allah ganti dosa-dosa yang banyak tadi itu, yubaddilullah, Allah ganti dengan hasanat, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bila kita boleh mengilustrasikannya begini. Dari dosa-dosa yang banyak tadi kita dapatkanlah berat dosa itu 10 ton, taruhlah begitu. Ketika kita bertaubat, beriman dan beramal soleh, yubaddilullah, maka Allah gantilah dosa yang 10 ton tadi menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Masya Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Memanglah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hamba Allah yang mulia, begitulah luar biasanya ampunan Allah. Agar apa? Agar kita semua dimasukkan ke surga. Jadi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Karena itulah maka di bulan ampunan ini, andaikan kita keluar dari bulan ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikategorikan orang yang celaka oleh Rasulullah. Rohima anf, maka celakalah seorang. Man adraka Ramadan lam yughfar lahu. Orang yang mendapatkan Ramadan lalu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bulan ini setiap tahunnya terus Allah datangkan buat kita untuk memberikan ampunan-ampunan. Mengapa Allah ini selalu ingin mengampuni kita? Karena memang target Allah sebagaimana yang kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tadi adalah agar kita semua dimasukkan ke surga. Karena memang surga tidak akan kita dapatkan melainkan melalui jalan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menginformasikan kepada para sahabat. Dulu ada seseorang yang ahli ibadah, sehingga ia dikenal dengan nama Ahlul Ibad, ahli ibadah. Ibadahnya ini memang disengaja sedemikian rupa. Tahajudnya menyengaja bangun, bukan karena mata tak mau tidur. Kadang orang tahajud bangun itu karena mata tak mau lagi tidur, maka dia sholat. Pada tak ada kerja, baiklah kita sholat. Ini sang ahli ibadah ini memang bangun tengah malam, itu memang sengaja untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia laksanakan duha bukan karena tak ada kerjaan, tetapi dia sengaja menyiapkan waktu terbaik untuk melaksanakan duha. Begitulah setiap kebaikan yang dia lakukan. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beribadah." Dia pun qadarullah akhirnya mati dalam keadaan beribadah. Dapat dipastikan ini orang adalah penghuni surga. Kiamat pun tiba. Setelah kiamat tiba, maka ia pun menjadi salah satu calon penghuni surga. Lalu si ahli ibadah ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga dengan ibadah yang telah aku lakukan." Dia percaya diri karena ibadahnya banyak. Tetapi kata Allah, "Engkau akan dimasukkan ke surga karena ampunanku, karena rahmatku." "Enggak ya Allah, tolong engkau masukkan aku ke surga dengan ibadahku." Karena dia ngotot ingin masuk surga dengan ibadahnya, maka Allah memanggil malaikat. "Malaikat," kata Allah, "engkau timbang ibadah orang ini dengan matanya." Jadi itu timbangan sebelah matanya, sebelah ibadahnya. Yang dia seumur-umur hidupnya di dunia ini telah mendedikasikannya untuk ibadah. Apa yang terjadi Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia? Begitu ditimbang mata dan ibadahnya yang banyak itu, ternyata masih berat matanya. Jadi ibadah kita ini tidak mampu menembus surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, dengan momentum datangnya Ramadan ini,
Mari kita gunakan bulan yang penuh berkah dan ampunan ini untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah masukkan kita ke surganya insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.